Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini saya sebagai penguji pertama dan penguji kedua yaitu eh, Bu Diah Puspitaning Tias dan juga mahasiswa kita hari ini Brilian Jagat Bagaskara dari Ekonomi Syariah. Selanjutnya langsung saja silahkan dijelaskan Mas Jagat. Baik, untuk penguji satu, Bu Cherry, dan penguji dua, Bu Diah, izinkan saya untuk mempresentasikan proposal skripsi saya, ya, dengan berjudulkan preferensi investasi investor retail terhadap saham syariah dan saham konvensional, kajian behavioral finance di pasar modal Indonesia. Eh, saya memiliki latar belakang eh, saya memiliki latar belakang dari yang saya ambil dari eh, proposal tersebut. Judul proposal tersebut yaitu adalah eh, kenapa eh, kenapa masyarakat Indonesia ini lebih memilih saham konvensional daripada saham syariah. Kenapa? Yang saya baca-baca dari penelitian terdahulu ini, eh, bahwasanya adalah eh, masyarakat Indonesia ini lebih cenderung pengen cepet untung untung banyak gitu. Maksudnya adalah masyarakat Indonesia ini pengen cepet kaya gitu. Jadi lebih pasnya lagi ini, masyarakat Indonesia ini cenderung lebih suka memilih saham konvensional. Dah, nah saham konvensional ini juga lebih banyak dan tidak ribet lah daripada saham syariah. Maksud saya tidak ribet itu, saham konvensional itu pilihannya banyak dan tidak mengandung unsur riba. Kalau di saham syariah itu kan mengandung unsur riba kan. Nah, jadi kalau di saham konvensional itu tidak ada unsur riba dan konvensional itu, sahamnya itu banyak banget pilihannya daripada saham syariah. Saham syariah itu cuma terbatas. Nah, eh, terus eh, pro- terus eh, masyarakat Indonesia ini cenderung semuanya memegang syariat Islam kan, untuk beragama Islam kan. Nah, jadi kenapa bertanya-tanya? Saya ini bertanya-tanya dari latar belakang ini bertanya-tanya, kenapa kok masyarakat-masyarakat Indonesia ini lebih cenderung memilih saham konvensional daripada saham syariah. Eh, Padahal kan semua mayoritas kan Islam kan. Nah, itu saya bertanya-tanya dan saya udah jawab tadi lah. Saya udah jawab yang tadi, bahwasanya itu sudah eh, sudah sudah banyak lah konvensional dan tidak ribet banget untuk memilihnya saham tersebut. Nah, pada jumlah investor retail meningkat dari 5,5 juta per tahun pa- pada tahun 2021 menjadi 11,5 juta pada tahun 2023. Namun, porsi investor retail aktif di saham syariah hanya sekitar 12,7% dari total transaksi saham tersebut. Nah, bayangin, cuma 12,7%. Nah, apa yang aktif, investor retailnya yang aktif daripada saham konvensional. Itu berarti itu sudah banyak sekali itu, apa, saham konvensional daripada saham syariah. Itu apa, saham syariah itu cuma 12,7%. Nah, di sini saya menggunakan metode pendekatan kuantitatif ya, yang mana eh, saya menggunakan X1 of atau overconfidence, X2 loss aversion, dan X3 yaitu heading behavioral, dan dari pendekatan
dari Y, itu menggunakan preferensi investasi. Nah, di sini saya menggunakan data primer ya. Jadi saya itu harus menyebarkan kuesioner terlebih dahulu eh, sebelum menguji menguji apa menguji data tersebut ya, dari menguji data tersebut dari dan saya eh, menggunakan media atau alat untuk menguji data primer tersebut menggunakan IBM SPSS versi 22. Itu jadi itu sangat-sangat simpel dan mudah menurut saya dibandingkan yang versi yang lain lah. Eh, terus eh, dan saya menggunakan teori behavioral finance ini soalnya eh, saya lebih ingin mengetahui psikologinya orang masyarakat Indonesia yang kebetulan beragama Islam tetapi ini memilih saham konvensional. Kenapa? Saya ingin lebih tahu dalam lah soal itu. Kenapa kok memilih saham konvensional? Makanya saya menggunakan teori behavioral finance. Nah, behavioral finance ini eh, apa itu? Yaitu adalah faktor psikologi, faktor emosional, dan faktor bias kognitif. Jadi apa sangat-sangat mudah dan relevan menurut saya untuk mm, mengukur mengukur kenapa kok lebih memilih saham konvensional. Nah, itu dari behavioral finance itu saya menggunakan menggunakan istilahnya, maksudnya kayak jawaban dari eh, kuesioner tersebut menggunakan itu kayak X1, X2, X3, yaitu overconfidence, loss aversion, dan herding behavioral, yaitu lebih memudahkan sekali lah daripada tidak memiliki yang ini. Maksudnya overconfidence itu saya masukkan di sebuah Google Form yang mana itu ada banyak pertanyaan mengandung yang berkaitan dengan overconfidence, loss aversion, herding behavioral. Maksudnya adalah overconfidence itu terlalu yakin yang berlebihan. Jadi saya ini eh, overconfident itu terlalu yakin yang berlebihan. Maksudnya pertanyaan-pertanyaan sudah ada di Google Form itu sudah saya siapkan lah. Itu sudah saya kebetulan saya sebarkan lah ya. Dan ada loss aversion, loss aversion itu kalau boleh tahu itu menghindari resiko dari kerugian para investor. Nah, investor itu pastinya kan tidak mau kan uangnya itu terbuang sia-sia, hanya hanya cuma memilih saham yang tidak bagus, maksudnya kesalahan kesalahan total lah itu. Soalnya pengalaman. Dan herding behavioral itu cuma ikut-ikutan, maksudnya ikut-ikutan memilih saham tersebut. Jadi si A itu memilih saham apa itu, dan si B itu cuma ikut-ikutan saja lah, ikut-ikutan tanpa memikirkan fundamentalnya dari saham tersebut. Sahamnya bagus apa tidak, sahamnya ini mau naik apa tidak, itu tanpa memikirkan kayak gitu. Jadi itu sangat-sangat relevan ketika saya menggunakan teori behavioral ini dengan overconfident, loss aversion, dan behavioral finance, dan herding behavioral, maksudnya maaf ya. Itu eh, mungkin cukup itu presentasi dari saya. Mungkin dari penguji satu
dan penguji 2 ada yang ditanyakan? Baik, saya akan sedikit menanyakan eh, apakah saham syariah itu selalu lebih aman daripada saham konvensional? Apa membuat ada yang lebih menarik gitu di syariah Nah, menurut yang saya membuat ya. lebih aman gitu dan orang-orang itu mempercayainya? Nah, menurut saya apa? Maksudnya intinya kayak apa jenis apa itu maksudnya investor retail itu lebih kenapa lebih percaya gitu maksudnya? Apa apa sistem keamanannya ini maksudnya? Ya, sistem keamanannya. Nah, jadi ini sistem keamanannya ini saya kemarin itu eh, ikut seminar seminar saya kemarin itu ikut seminar. Kebetulan seminar itu tentang saham-saham lah. Ya, itu jadi keamanannya di sistem saham syariah itu lebih kurang eh, kayak sama lah di saham konvensional. Maksudnya saham syariah dan konvensional itu dijadikan jadi satu di pasar modal Indonesia. Dan apa itu kayak di pasar modal Indonesia itu kayak di platform digital itu maksudnya kayak di aplikasi ajaib terus di bibit teksa kayak di bibit gitulah pokoknya terus jadi sistem keamanannya itu saya tanya itu eh, kayak sama seperti di blockchain lah kalau di kripto itu kan blockchain lah. Terus di saham itu sudah menggunakan 2 kali lipatnya dari blockchain jadi lebih Jadi lebih dari kuat, maksudnya lebih kuat kedua kali lipatnya lah daripada si cryptocurrency-nya itu. Jadi menurut saya itu saham konvensional dan saham syariah itu lebih aman. Itu sama-sama itu loh. Sama-sama ada di platform ajaib dan apa Bibit dan pokoknya aplikasi-aplikasi saham lah. Kemudian manfaat manfaat Anda dalam penelitian ini itu untuk investor pemula itu bagaimana manfaatnya? Manfaatnya ya supaya lebih apa lebih mengetahui lebih dalam lah apa untuk investor pemula apa terus apa itu yang tahu yang tidak tahu jadi lebih tahu terus apa dan apa itu dari segi apa dari apa dari segi apa itu ikut-ikutan tadi kayak faktor psikologinya itu eh faktor psikologi terus kayak trading behavioral, loss aversion, dan overconfidence itu cukup lebih membantu lah dari untuk investor pemula. Udah, Yang selanjutnya eh, kan saham syariah itu sudah apa ya terhindar dari riba, gharar dan maisir. Intinya untuk orang yang agamanya itu sudah mendalam gitu. Kok masih ada orang yang tidak suka dengan saham syariah? Itu apa mungkin ada perbedaannya dengan saham konvensional? Mungkin dari segi apa ya pendapatannya atau yang bagaimana? ya.
baik. Nah, ini saya juga ngalamin dan saya juga membaca artikel dari penelitian terdahulu dan saya kemarin itu ya saya bergaul atau berbicaralah dengan apa investor-investor dari tetangga-tetangga saya itu banyak sekali lah. Ini jadi itu faktor psikologinya itu kalau nggak lek gak sugih, kalau nggak kaya nggak mau gitu, maksudnya kayak gimana ya, eh pengen cepat-cepat kaya. Jadi investor yang apa kuat imannya, kayak apa itu, agamanya mendalam, kayak agamis, terlalu agamis banget lah itu, pengen pengen ingin cepet-cepet naik, ingin cepet-cepet kaya, terus itu jadi mengambil saham konvensional daripada ke saham syariah, karena ya itu memiliki saham syariah itu memiliki keterbatasan saham dan sahamnya sedikit banget, terus daripada saham konvensional loh. Itu terus saham konvensional itu apa lebih cukup menarik daripada saham syariah, dan fundamentalnya itu dari saham saham konvensional itu lebih jelas ya teman, apa bu cukup jelas, maksudnya eh, dari perusahaan ini itu kayak gimana ya, eh, cukup jelas sekali lah, kayak seperti penggunanya, terus investornya, terus kayak kolaborasinya, terus ya sudah itu. Ya, jadi selanjutnya saya akan ngasih sedikit tambahan. Untuk bagian judulnya sudah spesifik dan juga sudah menggambarkan ruang lingkup kajian behavior finance. Sarannya lebih mempertimbangkan lagi dan juga menambahkan tahun atau periode agar lebih kontekstual di bagian judulnya. Baik, baik, baik. Untuk latar belakangnya, saran saya tambahkan data pembanding atau tren tahunan untuk memperkuat urgensi masalah. Oke, oke. Mungkin sudah cukup. Baik, baik. Selanjutnya bisa ke penguji kedua. Baik, dari saya itu, hmm, apakah ruang lingkup pasar modal Indonesia itu dalam judul terlalu luas? Bagaimana cara Anda itu membatasi fokus agar tetap terukur? Eh, Apa, Budia? Minta tolong ulangi lagi. Apakah ruang lingkup pasar modal Indonesia itu dalam judul kan terlalu luas. Nah, Ya, bagaimana cara Anda itu membatasi fokus agar tetap terukur? apa, ulangi lagi, Budia. Kurang, maaf, mohon Kan maaf. di judulnya itu ada eh, pasar modal Indonesia. Nah, Ya, itu kan dengan judul itu terlalu luas. ya, terlalu Bagaimana luas. caranya Mas Jagat itu membatasi agar fokusnya itu tetap terukur? Oh, jadi ya itu, saya mungkin ya, maksudnya apa itu ya, mungkin saya tambahkan lagi tahunnya. Jadi ini kan kurang, saya tambahkan tahun preferensi investor retail terhadap saham syariah dan konvensional, eh, kajian behavioral finance di pasar modal Indonesia pada tahun 2023 lah misalnya. Itu Ya, cukup lah untuk menjadi saran sang fokus pada saya, pada titik fokus. Next. lalu
apa sih perbedaan antara tujuan dan juga manfaat dalam proposal yang Mas Jagat buat? Maksud menurut saya itu perbedaan tujuan dan manfaat itu eh, kalau tujuannya itu saya eh, ingin mengetahui lebih dalam investor-investor retail. Investor-investor retail ini lebih cenderung ke apa gitu? Ke overconfidence, loss aversion, atau hedging behavioral. Nah, lebih cenderung ke apa? Tujuannya saya ingin mengetahui itu. Nah, terus apakah investor retail ini terlalu yakin yang berlebihan sekali atau terlalu menghindari resiko atau cuma ikut-ikutan saja? Nah, terus manfaatnya itu ya apa? Supaya ingin mengerti lebih dalam investor retailnya itu kayak apa gitu. Soalnya eh, jujur saja saya apa baru baru saja terjun di dunia saham. Kan kemarin-kemarin kan saya belajar tentang cryptocurrency. Nah, saya lebih lebih menarik ini apa lebih menarik tentang belajar saham. Jadi saya mengangkat inilah. Dah, next. Kalau mengapa masyarakat itu memilih investor dari media sosial ataupun aplikasi digital seperti Ajaib dan juga Bibit sebagai populasi? Apakah aplikasi itu mewakili investor retail secara umum? Menurut saya sudah mewakili ya itu eh, terus di aplikasi-aplikasi tersebut itu sudah cukup sekali dan cukup lengkap sahamnya. Ada banyak sekali lah saham-saham di aplikasi tersebut kayak Ajaib, kayak sama Bibit gitu dan lain-lain itu cukup sekali dan dari sistem keamanannya itu sudah cukup jelas lah yang saya omongin tadi dari pembahasan seminar kemarin itu lebih dari blockchain, tapi juga nggak tahu saya belum baca-baca dari penelitian terdahulu lah. Nah terus eh ya sudah Lalu, jadi cukup terus ya, apakah data transaksi saham syariah yang dianalisis oleh Mas Jagat itu sudah dipastikan bebas dari unsur non-syariah? yang 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 saham syariah. Iya, apakah data transaksi saham syariah yang Syariah dianalisis oleh Mas Jagat itu sudah dipastikan bebas dari unsur non-syariah? ya sudah ya, saya juga main di saham kripto, saham juga main. Eh, Kalau di kripto itu sudah jelas riba banget. Terus eh, ya udah skip lah jangan bahas yang itu. Terus kalau di saham syariah itu saya pengalaman saya pribadi itu eh, daripada saham konven ya. Saham konven itu kalau saya beli satu lot itu semisal harganya 1 juta itu di portofolio saya itu berkurang berapa ya? Semisal 1.000 lah, 1.000 rupiah. Kalau di Kalau di saham syariah itu tetap satu lot 1 juta itu tetap 1 juta di portofolio saya ya tetap utuh. Ya sudah. Kalau apakah ada keterbatasan utama dalam penggunaan kuesioner daring? Jadi saya tidak membatasi ya dari kuesioner, tapi saya meminimalkan 100 kuesioner meminimalkan. Jadi kalau saya tidak membatasi, siapapun investor retail yang ingin mengisi kuesioner tersebut silahkan.
ataupun yang lebih banyak gak apa-apa, malah lebih ingin tahu lebih dalam itu investor retail itu kayak apa itu apa apakah sama kayak yang kayak investasi di sebelah maksudnya kripto. Dah. Ya. Bagaimanakah prinsip syariah seperti keadilan, transparansi, dan juga larangan dan juga horor itu ditetapkan dalam perumusan kuesioner yang sudah Mas Zagat buat? Mohon maaf diulangi lagi Ibu Dia. Eh, Bagaimana prinsip syariah yang sudah diterapkan dalam perumusan kuesioner yang sudah Mas Zagat buat? eh jadi prinsip syariah intinya kayak prinsip syariah apa di kuesioner itu prinsip syariah gitu, ada prinsip syariah gitu. Ya, Jadi tidak ada prinsip syariah ya apa yang saya buat di kuesioner itu tidak. Jadi saya lebih memfokuskan ke psikologinya, cara cara memilih sahamnya. Apakah terlalu yakin yang berlebihan? Apakah cuma ikut-ikutan saja? Apakah takut kerugian? Dah. lalu yang terakhir ini ya. Kalau Mas Jagat itu diberikan waktu dan juga sumber daya yang lebih lama, apa yang akan Mas Jagat perbaiki dari proposal yang sudah dibuat ini? Apakah akan menambah variabel atau memperluas populasi? Kalau saya diberikan waktu yang panjang ya, saya akan yaitu apa menambah populasi itu pertama. Yang kedua saya ingin menambahkan data. Maksudnya apa? Kan saya kan cuma cuma membutuhkan apa data primer kan, data primer itu cuma menunggu kuesioner. Kalau saya diberikan waktu yang panjang, saya akan membuat data primer dan sekunder supaya lebih tahu lah investor retail. Maksudnya kayak benar investor retail yang data sekunder itu benar-benar transaksi, benar-benar transaksi di saham tersebut. Saya itu kalau di apa rencana saya itu mengambil di web resmi OJK atau di BEI atau Bursa Efek Indonesia. Uh, Sudah cukup pertanyaan dari saya. Mungkin dari penguji satu. Mungkin cukup ini juga dari saya. Dari Budiah, apakah ada sedikit masukan? Kalau untuk masukan itu di kritikan masalah itu kan sudah baik, tetapi urutan kalimatnya itu bisa dipadatkan dan dapat dirumuskan yang lebih singkat lagi. Sudah itu saja. Ya, Baik, terima kasih buat pertemuan kita pada hari ini. Semoga Mas Jagat kedepannya skripsinya diberikan kelancaran Min. dan lebih baik lagi. Tadi masukannya segera dibenarkan. Siap, siap. Cukup sekian. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.